bergerak ke hal yang lain, ini ada beberapa gambar yang akan kami perlihatkan dan Bapak harus mengucapkan sesuatu secara spontan ya terkait dengan gambar ini. Monitornya sudah cukup jelas terlihat ya Pak? Oke, baik. Kita mulai dari sekarang. Oh, nggak ada di sana. Ya, saya simpati pada dia. Oke, gambar kedua. Ini kenyataan yang ada di Jakarta. Baik, ketiga. Ada, saya kenal semua mereka. Oke, next. Ini. Saya baru berkunjung ke museumnya Pak Harto. Oke. Nah, ini nih. Ini perusahaan yang mengalami kesulitan luar biasa. Dan Bapak nggak mau ngurusi lagi? Ya tentu mau. Oke. Ini kan keadaan real masyarakat kita, pasti terkait dengan, saya tidak tahu persis ya apakah data kependudukan kita ini meliputi bahwa dia sudah terdaftar dengan baik, di mana dia tinggal, hak-hak dia dapat atau tidak. Sama seperti ketika berbicara sekarang ada jaminan kesehatan atau jaminan ketenaga kerjaan, apakah orang-orang seperti ini dapat atau tidak. Dan mungkin yang lebih penting adalah kalau nanti Bapak jadi presiden itu batas kemiskinan kita apa masih tetap seperti sekarang ini, yang seharusnya sudah nggak masuk akal lah gitu ya. Ini pertanyaannya. Oke. Mau dijawab, harus iya dijawab. Dong, harus dijawab. dijawab. Baik, Saya melihat begini, kemiskinan sekarang menurut pendapat saya kemiskinan yang bercampur dengan ketidakadilan. Karena orang-orang miskin sekarang biarpun miskin itu jalan-jalannya ke mall. Jadi sambil miskin dia melihat kemewahan. Termasuk dia sambil miskin melihat mobil yang bagus. Beda saya dulu miskin tapi sekitar saya miskin semua. Dan cita-cita saya misalnya hanya juga jadi petani atau guru SD. Sehingga persoalan ini tidak sekedar kemiskinan dalam pengertian materi, tapi kemiskinan yang sudah bercampur dengan rasa ketidakadilan. Ini penyelesaiannya pasti berbeda. Misalnya dia ini. Kalau nanti misalnya ya saya jadi presiden, maka BPJS yang sekarang 19 triliun itu menurut saya paling tidak 35 triliun. Dan itu tidak sulit bagi negara Indonesia. Karena orang miskin itu kan selalu kita minta untuk bekerja keras. Kita kan juga tidak pengen mereka menjadi pengemis yang kita nyumbang terus kan juga tidak. Mereka harus berdaya. Mereka kerja keras. Setelah kerja keras kemudian tidak terlalu miskin lagi. Itu begitu salah satu anggota keluarganya sakit, dia miskin lagi. Kemudian kerja keras lagi. Salah satu keluarganya sakit, miskin lagi dia. Orang miskin nggak boleh sakit, sampai ada idiom begitu. Ya, karena itu bahwa BPJS Kesehatan itu harus sekalian, kenapa sih nanggung-nanggung gitu. 35 triliun nggak seberapa dibanding dengan yang apakah yang dikorupsi. Baik. Ini ada gambar berikutnya yang mungkin akan diperdalam ya oleh Mas Zainal Arifin Muchtar. Gambar yang tadi salah satunya mungkin bisa dikeluarkan. Katakan tidak. Nah. Pak Dahlan, itu kan dari 4 aktor katakan tidak pada hal korupsi ini kan 3 sudah diguntur. Jadi maksudnya yang keempat harus. Wallahu alam. Nanti monggo kalau mau diperjelas oleh Pak Dahlan. Jangan suka begitu. Nah, pertanyaan saya barangkali simpel saja Pak Dahlan. Kan orang banyak yang kemudian mempertanyakan kepada Dahlan, kalau sudah lihat kualitas partai yang seperti ini berjanji lalu kemudian banyak ingkarnya, kok Pak Dahlan memilih perahu dari sana gitu? Pertama begini, bahwa tidak hanya Demokrat yang korup begitu. Partai lain lebih korup menurut data yang disiarkan. Kemudian yang kedua, ada masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Saya anggap semua itu masa lalu, begitu. Jadi saya seorang yang selalu optimis bahwa untuk memperbaiki sesuatu tidak harus membangun sesuatu yang baru. Karena banyak sekali juga orang membangun sesuatu yang baru karena kecewa dengan yang lama, ternyata yang baru ini tidak laku juga. Contohnya sudah terlalu banyak, begitu. Sehingga memperbaiki yang ada, karena di situ infrastruktur sudah ada dan seterusnya. Kadang-kadang lebih baik dari memulai yang baru. Meskipun ada orang yang berteori bahwa mendingan yang baru sekali deh, gitu. Tapi bukti menyatakan bahwa orang yang kecewa dengan lembaga yang lama
atau dengan partai yang lama. Kemudian, oh udahlah kita bikin yang baru saja, bikin yang baru. Juga ternyata tidak gampang juga. Yang ketika mereka mencapai skala Kalau tertentu. Presiden Republik kan apa yang harus didorong supaya menteri tidak menjadi terjebak seperti kayak Pak Malarangeng misalnya? Saya rasa dulu ya waktu Pak SBY memilih beliau juga sudah ada tanda tangan bahwa nanti tidak boleh korupsi, sehingga dan itu sudah dilakukan, jadi formal dan siapapun akan melakukan itu, tetapi saya lebih percaya kepada track record memang. Jadi track record lebih menentukan dibanding misalnya formal, tes formal dan pernyataan-pernyataan formal. Tetapi track record sekarang juga sulit ya, misalnya Pak Rudi Rubiandini itu, track recordnya luar biasa baik. Dan selama menjadi Kepala SHK Migas 6 bulan pertama juga luar biasa baik. Saya terharu sekali pada beliau, seseorang Jadi, yang apa dong track record juga ya, tidak karena bisa. itu juga kalau saya berpegang pada track record, ini ada bukti lagi Ya, bahwa terus apa, orang yang Bapak? track recordnya Pertanyaannya luar berarti biasa apa, Pak? jatuh juga. Ya, kalau begitu. begitu terus apa dong? Apa yang akan jadi pegangan, Pak? Ya. Maksud saya memang itu akan terus terjadi. Yang penting adalah sikap kita berikutnya harus bagaimana. Atau kalau mau langsung seperti Ya. tadi, satu pembuktian terbalik. Yang kedua, Oke. rekening-rekening pejabat publik yang mencurigakan, jangan gendut. Oh, iya. Nanti Anda bermasalah sama orang gendut. Oh, iya, iya, Mencurigakan iya. itu boleh dibuka gitu ya. Oke. Sama Dan yang ketiga- pemiskinan. Nah, ya, sama yang ketiga mungkin sikap Bapak terhadap sekarang nih RUU KUHP dan RUU Betul, KUHP. betul. Hal-hal yang lebih Itu bisa Bapak langsung terukur. menolak nggak itu ya, perkembangan yang sekarang ini? Saya ada kesulitan teknis bahwa saya ini sekarang belum calon presiden. Oke. Saya sebetulnya akan bicarakan masalah-masalah ini setelah saya jadi calon presiden. Itu jam lebih dekat akan kembali sesaat lagi. Kalau Pak Dahlan punya 21 miliar, kira-kira dipakai menolong Satinah atau pakai yang lain? Baik, kita Nah, melihat terima kasih. gambar yang ketiga. Satu lagi nih Pak, terakhir nih Pak. Nah, ini terutama tentang perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Tapi saya mau dulu Pak Dahlan mau melihat apa Pak Dahlan sebenarnya melihat apa nih kalau soal Satinah? Apakah warga negara yang TKW, harus ya. diselamatkan ataukah dia adalah pelanggar hukum yang seharusnya memang tidak perlu diselamatkan? Ya, kita dalam dilema yang besar di situ. Kalau mereka betul-betul melakukan tindak pidana yang sangat berat, kemudian kita harus membayar sekian puluh miliar kepada mereka, memang kadang-kadang mengganggu hati nurani. Dan yang paling tuntas adalah, sudahlah, kita tidak boleh kirim tenaga kerja ke suatu negara yang negara itu sistem hukumnya tidak menjamin tenaga kerja itu. Udah total saja dilarang, begitu. Ya, terus mereka kerja apa Pak? Butuh uang juga. Bukan, dikirim kepada negara yang negara itu memiliki sistem hukum yang mempunyai perlindungan terhadap mereka. Banyak masih, apakah Hong Kong, apakah Atau Taiwan, punya perjanjian apakah Korea. perjanjian Ya, timbal jadi balik. Ya, harus. Dari Ya. data sementara ini dari 53 negara di mana kita menempatkan TKI baru 13 kan Pak? Yang Yang kita punya jelas. Kita kuat-kuatan perjanjiannya. sama negara itu, Iya. kita larang. Pokoknya Berarti dilarang. 40 loh nih Pak, Ya. 40 yang nanti akan secara tegas dikatakan moratorium dulu sebelum ada perjanjian yang Ya. real dengan mereka. Seperti itu. Jadi tidak boleh kirim ke negara yang negara itu tidak mempunyai sistem hukum yang Oke. menjamin tenaga kerja. Indonesia akan lebih kuat Pak. Iya, harus dilakukan begitu. Saya boleh Karena nanya kalau satu? terjadi seperti ini ya, misalnya Pak SBY menghadapi kira-kira ada 100 sekian orang yang akan dihukum mati. Kalau satu orang harus membayar 20 miliar, terus berapa ratus miliar yang harus dikeluarkan Disediakan. untuk mereka? Pertama. Kedua, sudah hampir 100 TKI yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati, tetapi kalau satu aja gagal, ini orang nggak melihat yang keberhasilan pembelaan terhadap yang hampir 100 tadi. Ini dilema yang sangat besar. Pak Itu Dahlan, larang saja. boleh saya tanya Baik. pertanyaan Ya. simpel saja? Terakhir ya Mas. Kalau Pak Dahlan punya 21 miliar, kira-kira dipakai menolong Satinah atau pakai yang lain? Tentu akan kita lihat pada kesalahannya. Kalau dia didolimi dan dia orang yang tidak salah, masih rela. Tapi kalau dia juga melakukan betul-betul perbuatan yang di sini pun akan dihukum mati, begitu, maka kalau itu uang saya pribadi, lebih baik untuk membangun masjid. Ya. Baik, malam ini studio ramai sekali. Pak Dahlan, ada relawan Dahlan Iskan ya. Bapak tahu nggak ada relawan Dahlan Iskan itu?
Tahu. Tahu. Ini Mas Marta nih, yang membentuk siapa? Abah tidak pernah membentuk relawan, tapi kami yang berkumpul di dunia maya pengen Abah itu menjadi salah satu alternatif presiden di 2014. Seberapa kenal sih Bapak dengan Dahlanis ini? Seberapa kenal Bapak dengan yang ada di foto sekarang? Oh Mbak Eva saya baru melayat beliau meninggal. Dia aktif sekali. Kemudian ternyata beliau ini kena penyakit lupus. Saya baru tahunya belakangan. Dia tinggal di Bekasi. Kemudian saya lagi pengen menyembuhkan dia karena obat apa saja sudah tidak bisa, pengen menyembuhkan dia dengan stem cell. Saya baru konsultasi sama dokter stem cell-nya, tapi beliau keburu meninggal minggu lalu dan saya melayat ke Bekasi, tidak bawa wartawan. Dan saya kebablasan sampai 1 jam lebih karena saya baru pertama kali itu ke rumah beliau. Baik, Ya. di sini ada ayahanda dan ibundanya Eva. Ada. Bapak, Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu itu Bapak kaget nggak ada Pak Dahlan, ada Pak Menteri datang ke tempat Bapak? Saya sangat terkejut dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari Bapak Isa Dahlan yang juga ikut serta menyolatkan jenazah. Kami sangat-sangat terkejut dan terima kasih. Masih belum cukup ya, kita sudah habis. Bang Ege terima kasih, Mas Zainal Arifin Mokhtar terima kasih. Dengan Pak Dahlan saya akan lanjut dengan satu segmen berikutnya saat lagi. Kalau sudah lapar ya larinya ke kebun tebu. Tanya ini Pak Dahlan ya, nggak percaya.